malam-malam mencari hiburan. Hiburan aku tuh cukup sederhana. Lagi jalan-jalan malam-malam, terus sakit tiba-tiba perut. Terus aku pengen ke dokter. Ini dokter bukannya. Aku ikut ngantri deh. Mbak, misi mbak. Tapi kok nggak ada yang jaga ya? Assalamualaikum. Permisi. Ya. Ah, di sini dokter? Oh bukan. Oh bukan dokter? Bukan. Saya sakit perut. Bukan dokter ya? Bukan. Oh, kayak dokter ya? Dokter pohon ya. Oh, dokter pohonan ternyata. Kembali lagi dengan keluarga Eles bersama Aeng. Ya, pasti udah pada kenal kan dengan Aeng. Jadi kita sekarang ke suatu persembunyian dari apa ya, dokter Eeng ya, dokter pohonan gitu. Jadi kita lihat-lihat ya sekarang ya koleksian yang ada di tempatnya. Wih, waduh. Di tempatnya Aeng nih, bandel nih. Yang makan itu bukan, yang makan papila minum bukan? Bukan. Kamu sungguh terlalu. Yuk temenin aku Kok di sini makin ini ya, makin bikin aku deg-degan. Kalau koleksiannya boleh aku pegang-pegang nggak? Boleh. Aku angkat maksudnya. Iya, boleh. silakan. Variegata, Clarinervium. Clarinervium. Di sini selain dokter dari pohonan, dijual juga nggak sih? Dijual, kita jual juga. Dijual juga. Iya. Oke. Ini barang-barangnya di sini berarti udah siap jual. Udah siap jual. Oke, kemarin kan kita sempat bahas kalau untuk si metan-metan yang untuk tergantung metan, untuk tanaman jenis ini, dan untuk dia variegata atau segala macam. Iya. Nah, kita ngomong sekarang di sini lebih banyak kayaknya si Anthurium kuping gajah ya. Oh iya. Memang ahlinya ya. Lagi Ternyata belajar menjadi ahli. Ternyata circle-nya adalah ponakannya Haji Uli, penyilang. Bapaknya Aeng ini adalah Pak Arif, penyilang juga. Dan ternyata kalau teman-teman masih ingat dengan King Clarinervium Sulamjana, ternyata ponakannya. Jadi mereka ternyata inner circle gitu. Jadi nggak keluar jauh-jauh. Jadi memang gen dari penyilang itu udah dapet ya. Jadi satu keluarga adalah penyilang. Nah, kita bicara tentang si Clarinervium variegata. Iya. Nah, waktu AA beli ini, apakah memang dia sudah punya terah variegata? Saya pertama beli dia bonggol tanpa daun kurang lebih 10 cm. Belum ketahuan berarti? Belum ketahuan. Itu 5 tahun yang lalu lah. Hah? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang Beli lalu bonggol? beli bonggol 10 juta. Posisi waktu itu masih agak jarang. Oh, untuk siapa? Untuk Clarinervium. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu Clarinervium ini masih bisa dibilang langka. Iya. Kalau aku boleh tahu, AA dapatnya dari lokal atau internasional? Dari lokal, beli dari lokal, masih dari teman sendiri. Terus kalau pucuknya itu dijual sama teman ke Thailand. Oke. Jadi Ini bonggolnya. Ini bonggolnya. Kata teman berangkat ke sana, terus pucuknya di cutting di sana, bonggolnya dibawa pulang, jadi saya bayarin bonggolnya. Oke, pada saat itu belinya berapa? 10 juta. Bonggol aja 10 Bonggol juta. aja. Untuk Waktu itu gambling nih, mudah-mudahan jadi gitu kan. maksudnya dalam artian gambling jadi apa? Tumbuh atau jadi variegata? Karena kan belum tahu dia variegata atau bukan. Antara jadi tumbuh atau jadi variegata, soalnya bener-bener batang akar aja, nggak ada daun sama sekali. Tapi indukannya dia memang variegata. Indukannya memang variegata. Oh, berarti memang sudah tahu dia adalah terah variegata. Dan dengar-dengar di Thailandnya sendiri katanya mati itu atasannya. Oh. Selamat, Anda beruntung, berhasil. Berarti memang butuh apa ya, kalau menurut aku ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Untuk tanaman ini juga tangan-tanganan. Iya, nggak semuanya sih. Nggak semuanya bisa rawat sih, apalagi kalau jenis-jenis kuping gajah variegata gitu. Dan kadang-kadang walaupun kita bilang misalnya AA yang ini juga termasuk adalah, ya kita bisa bilang pakar ya, pakar muda untuk tanaman kuping gajah. Udah deh aja deh kata gua, ya kan, udah deh ya karena yang ngomong aku ya, ngomong aku, kamu diem aja aja tinggal. Jadi
apa namanya, belum tentu juga loh AEN bisa selamat pegang ini, bener nggak? Betul. Karena memang ini sebenarnya untung-untungan juga, tanganan juga, bener nggak? Iya kan, karena kan dia hidup maunya dia, dia mau metong juga maunya dia, iya kan, sama kehendak yang maha kuasa. Betul begitu? Betul. Nah, untuk menjaga, berarti kan AA sudah tahu bahwa dia mempunyai terah varigata. Antara deg-degan, gue udah ngeluarin uang tahun 2017 sudah mengeluarkan uang yang sangat besar untuk ukuran sekarang aja masih besar loh itu. Apalagi 2017 mengeluarkan uang segitu hanya bonggol. Jadi deg-degannya adalah ini bisa hidup. Kalaupun dia hidup, apakah dia keluar varigatanya? Nah, gambling keduanya di situ. Nah, apa yang AEN lakukan? Saya coba belajar sih, tanya-tanya ke senior juga. Gimana rawat Farinarvium nih? Soalnya memang dari bonggol juga. Jadi saya belajar ke medianya dulu nih, dia maunya seperti apa. Pohon ini pengennya seperti apa, terus titik tumbuh yang bagusnya dengan media seperti apa, kondisinya, perawatannya. Jadi saya belajar dulu nih kayak yang lain dulu gitu. Baru setelah saya tanya-tanya ke yang lain, oke lah, dengan pede teori-teori dari yang lain, akhirnya saya praktekin pelan-pelan. Teorinya ini yang ditanya-tanya itu lebih kepada senior, Bapak sendiri, Mamang sendiri, berarti manggil Pak Haji Uli Mamang kan? Iya. Mamang sendiri, Mang Jana, atau sama siapapun ditanya? Sama siapa lebih banyak waktu itu? Semuanya ditanya sih, jadi saya paduin aja semuanya nih, kira-kira. Oh, ilmu-ilmunya, gitu. Oke. Dan kayak yang di sini medianya beda, yang di sini beda. Cuma saya balik lagi ngelihat kondisi di tempat saya. Oke. Nah, pada saat itu AEN mau berbagi ilmu nggak? Berbagi juga. Berbagi. Sih. Nah, sekarang aku nanya, pada saat itu apa yang AEN lakukan untuk menumbuhkan bonggol itu, yang 10 juta itu di zamannya? Waktu itu sih saya pakai ini ya, plastik clip itu. Saya kayak ibaratnya kita bilang sungkup ya. Jadi kayak dibungkus plastik, nyampe bener-bener bonggol keluar tunas baru saya buka. Gitu. Metannya? Metannya ngikutin yang ada, pakai umus daun bambu sama sekam aja waktu itu. Entah. Hanya dua itu. Dua itu. Di bonggolnya itu. Di bonggolnya, iya. Bonggolnya ditanam full atau ditongolin dikit? Di setengah ditanam, setengah keluar. Kurang lebih waktu itu bonggol sekitar 10 cm, jadi 5 cm ke atas, 5 cm ke bawah. Oke. Gitu. Terus berapa lama dia disungkup? Disungkup kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Kelihatan mata tunas baru saya buka. Oke. Pada saat menanam si bonggol itu, apakah sebelum dia disungkup disiram dulu? Disiram, terus saya kasih disinfektan juga. Di mananya? Jadi batang bonggolnya itu saya cuci bersih dulu, semprot disinfektan juga, terus desinfektan itu Becklin? Banyak sih. Becklin masuk nggak sih kan desinfektan? Kalau saya nyuci itu ada tulisannya desinfektan. Becklin masuk disinfektan, cuma lebih fokusnya ke disinfektan buat tanaman. Oh, pertanyaannya agak sedikit kurang pintar ya. Oke, karena kalau pakai Becklin mati ya. Becklin mati. Jadi memang desinfektan yang khusus untuk tanaman. Nah, oke, setelah itu? Setelah itu 1 hari saya diamkan, ditiriskan 1 hari 1 malam, besokannya semprot B1 baru saya tanam. Oke. Siram dulu kan tadi kan? Siram dulu. Sungkup. Karena pada saat disungkup kan tidak ada lubang udara sama sekali. Tidak ada. Sehingga dia uap kan? Iya. Uapnya naik turun lagi kan pasti kan dia. Gitu. Jadi dia hidupnya mungkin dari situ dari ya situ. Si itu. Selama 3 minggu keluar mata tunas. Baru dibuka. Iya. Nah, pasti itu udah 5 tahun yang lalu kan? 5 tahun udah jadi indukan dong. Udah. Jadi sebenarnya induk utamanya yang ini tuh anak-anak dari bonggolannya, jadi yang ini nggak pernah gede, soalnya saya bonggol terus. Oke, berarti ini malah indukannya. Indukannya. Bonggolnya itu yang awal berapa tadi yang 10 juta itu tahun 2017 adanya di sini. Di sini. Jadi kayak ini anak dari sini. Beberapa masih ada, cuma disimpan di tempat lain. Ternyata anak lebih besar dari orang tua. Ini atasnya. Ini atasnya. Jadi ini anak dari yang ini. Ini dia split bonggol atau? Split bonggol. Wow. Pas udah jadi saya split bonggol beberapa. Aku tahu kenapa kamu split bonggol. Karena kamu takut kehilangan terah varigatanya. Iya. Iya. Oke. Sedikit pintar. Oke. Jadi dia sudah menghasilkan? Kurang lebih sih ada sekitar 12 paling. Memang nggak banyak sih dia.
sekalipun adanya jadi sekarang tuh nggak semuanya varigata anaknya. Tapi itu udah mulai biji, propagasinya biji. Masih bonggol. Cutting bonggol. Ini sekarang ber- baru mau coba dari biji. Soalnya ini baru tonggolan yang baru. Jadi tidak menjamin juga ternyata bonggol itu menghasilkan varigata lagi. Enggak. Tidak. Oke, pantes deg-degan. Dan alhamdulillahnya dia ternyata di bonggol awalnya ini keluar terahnya ya. Oke. Nah, berarti kalau yang imut-imut ini aku pikir ini malah anakan, ini nggak dijual. Ini kalau yang ini sih kayaknya enggak. Soalnya ibaratnya ini jimat pertamanya. Tapi memang ada jenis ada beberapa stok ukuran ini yang saya jual anakan dari ini. Kalau mau dibilang ini jimatnya dari Aeng, apakah dia pertama yang Aeng punya? Untuk Klari ya, yang pertama. Untuk Klari. Kalau tanaman pertama yang Aeng punya apa? Tanaman yang pertama sih Melano sih, Mbak. Itu yang pertama tuh. Tanaman yang pertama punya. Nggak pernah gede, di cutting terus. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau untuk Clarinervium pertama punya ini. Iya. Oke, jadi ya kalau ini nggak dijual juga dong kan, mau disemai kan? Iya, mau disemai. Oke, berarti udah nggak ada lagi. Tapi kalau ada yang cocok sih dijual. Ada yang cocok harga dijual. Jadi para kolektor, aku nggak bilang sultan ya, udah para dewa deh judulnya. Silahkan di WhatsApp langsung, harganya juga nanti dikomunikasikan aja ya, baik-baik. Iya. Jangan ada pertengkaran di antara kita. Diam ya. Aku mau tebak buah manggis. Ini pasti ada trah papilaminum. Iya. Silangan? Dapatnya memang seperti ini. Indukannya ada, kurang lebih udah gede sih. Jadi ini masih berbanyak lewat bonggol. Indukannya saya coba hibrid, nggak pernah jadi. Kenapa ya? Masih aneh juga, juga masih pelajari. Entah mesti ketemu jenis yang sama atau beberapa kali juga di hibrid ke papil yang lain juga nggak pernah jadi. Jadi karena nggak pernah jadi, saya cuttingnya terus. Ini kaum bangsawan. Mudah-mudahan. Maunya dia sama dia, Iya. nggak mau sama kalangan beda gitu, harus darah biru. Tapi ini ID-nya papil ori atau hybrid? Saya juga masih bingung, Mbak. Soalnya belum pernah juga ngeliat di tempat lain jenis papil yang sama seperti ini. Waktu itu saya dapatnya di Cisarua di rumah temen, secara nggak sengaja. Minta atau beli? Itu dibeli, nggak mau, akhirnya tukeran tanaman. Jadi saya dapat dari kolektor juga. Jadi memang kalau beberapa memang yang sempet aku udah pernah datengin ya, ternyata memang susah ya kalau untuk kita beli juga. Ya lebih baik dia mungkin dia nggak punya, akhirnya di barter gitu ya. Barter tanaman lagi. Oke, jadi kalau untuk karakternya papi, tapi kalau untuk pastinya belum bisa dipastikan apakah dia hybrid ataukah dia ori. Nah, untuk secantik ini dijual di angka berapa? Dijual di 4 juta. 4 juta. 4 juta rupiah. Oke. Megangnya hati-hati banget ya. Nah, ini dia itu juga. Sama, masih. Aku pegang boleh nggak sih? Boleh. Daunnya nggak keras ya? Daunnya enggak, agak lembut. Dia daunnya nggak keras, tapi dia bludru. Dan si karakter garis-garis daunnya tajam, tapi nggak nongol ya. Iya. Dan di sini ada sedikit titik merah, ya kan? Iya. Tapi yang dua ini nggak ada. Kenapa tuh? Nah, ini ada. Ini ada. Apakah belum gede? Mungkin belum ya. Belum masih ya. Dari indukan yang sama sih. Oke, ini sama 4 juta juga. Sama. Oke. Nah, kemana lagi nih, gue bingung. Sini. Pak, ini apa? Itu Forgetti. Kenapa begini? Dia Forgetti hybrid yang varigata sih. Oh, takut. Memang karakter daunnya dia nggak pernah sempurna gitu. Jadi dia kayak istilahnya kalau di tanaman dia makan daun terus. Oh. Tapi kalau orang kayak gini ada aja yang nggak mau beli. Ada aja sih. Ada aja. Iya. Kalau kaum kayak aku kan pasti ngelihatnya apaan sih gitu kan. Tapi kalau kaum yang berbeda gitu mungkin ya, kecerdasannya, kemampuan ininya pasti akan milihnya, wah ini ada karakter yang berbeda dari sini gitu kan. Nah, ini kalau dijual berapa? Kalau ini sekitar 2,5 juta sih, Mbak. 2.500.000. Oke. Nah, diam ya. Mau sombong dikit. Ini adalah Forgetti. Keren kan? Nah, ini juga daunnya sama nih. Iya. Sama kayak dia nggak sih? Ini bawahannya, ini atasannya. Oh, oke. Ini bisa gede nggak sih, ya? Bisa. Bisa gede. Bisa gede. Kalau ini Forgetti X apa tadi?
Kalau ini Forgetti saya masih bingung juga, ini dapatnya dari Pak Haji Uli. Oh. Dari... Cuma yang ini saya kalau yang lain kan dia nggak terlalu bulat. Ini saya dapat mutasi lagi karena bulat. Iya, ini cakep banget. Kalau yang lain kan jarang sampai full gini. Bener. Bohong. Tadi aku udah ngeliat soalnya banyak banget yang bulat begini, sumpah. Kan karena papil-papil yang suka ada itu memang dapat sih memang Forgetti. Tapi jarang banget yang bener-bener bulat gitu ya. Iya. Nah, ini dijual berapa? Ini 5 juta. Ini 5 juta. Iya. Ini ada trafarnya ya? Iya, Pak. Oh iya. Nah, ini. Nih yang dibilang katanya jarang dapat yang bulat. Tuh, bulat kan? Ini harganya? Ini 1 jutaan. Ini ada ini nih. Yang kecil. Oke, 1 juta. Tuh, cakep-cakep banget. Tuh, bulat banget kan? Ini, Itu 1,5 Bang. 1,5 juta, tapi udah besar ya. Iya. Ini klariner ya? Ini dari ini Varigata cuma nggak keluar. Varigata tapi nggak keluar, tapi Indukan bisa yang suatu tadi. saat dia akan keluar. Iya. Biasanya kan gitu kan ya. Tuh. Ada lagi banyak. Nah, kalau ini apa nih? Ini Oh, ini mengkilat? Aos sama Forgetti. Oh, Aos X Forgetti. Kalau ini harganya? Oh, ini 3 juta. Aku sebelumnya minta maaf ya, Aku Iya. kebanyakan nanya ini harganya berapa, beli enggak? Maaf ya, Apa-apa. Kepo orangnya. Ini Forgetti. Ya, ini Forgetti hybrid. Ini paling sekitar 1 jutaan sih ukuran gini. Kok murah ya? Soalnya ini yang hybridnya bukan yang ori. Yang hybrid lebih murah dibandingkan yang ori. Iya, karena memang untuk mendapatkan si ori harus split bonggol, dan Iya. split bonggol itu perbanyakannya lebih sedikit ya. Tapi hybrid dengan apa? Dia hybrid Daslari apa? Forgetti Daslari, ada yang Forgetti hitam. Oh, oke. Kalau udah gede cakep banget ya? Iya. Kecil aja cakep, kalau gede. Nah, kalau ini apa tajam-tajam? Itu masih hybrid Forgetti juga. Tapi beda loh, kok tajam-tajam? Ini hybrid Super Blast. Oh, oke. Ini berapa? Ini saya jual di 1 juta sih yang ini. 1 juta. Harganya masih cukup terjangkau ya? Ini juga masih dia ya? Iya. Ini masih jenis-jenisnya dia. Nah, kalau yang ini? Ini Papil minum. Hybrid ya? Ini Blue Papil ori. Oh, ini Blue Papil ori. Iya, cuma ini rusak pas dibawa di perjalanan sih, dari kebun sebelah ketumpuk-tumpuk jadi kegesek-gesek. Lain kali kalau misalnya mau ngangkut-ngangkut, telepon aku deh. Siap. Ya, aku punya ini loh, punya truk. Jadi bawa satu juga aku pakai truk nggak apa-apa. Daripada dia sakit, kasihan. Tapi ini dijual nggak? Ini dijual nih, kayak ini juga. Karena ini lebih bagus. Ini harganya berapa? Ini saya jual di 7,5 juta. 7.500.000. Berarti kalau ngomong AA punya Blue Papil dan siap jual, berarti pasti punya indukannya besar banget. Indukannya salah satunya ada di pojok situ, cuma ini kebanyakan di biji, dia stres, ini lagi penyembuhan. Oh, bisa disembuhin. Bisa. Caranya gimana? Itu biasanya ganti media, terus tambah pupuk lagi sih. Ini ya? Iya. Hah? Iya. Coba ambilin yang kecil tadi. Kamera dapat nggak? Bisa lah ya, kameramennya kan tinggi. Ini indukannya. Iya. Ini anakannya. Iya. Ngambil split bonggol atau biji? Kalau yang ini bonggol. Kebetulan kalau yang ini dari bonggol, kalau yang dari biji ada di sebelah sini. Boleh ambil nggak? Ini sini bijian yang paling gede dari yang itu sekarang. Oke, sini ya. Blue Papil ya? Iya. Jadi teman-teman, ini adalah Blue Papil, ini indukannya. Ini, nah ini dia split bonggol. Ini split bonggol, bisa dilihat daunnya. Nah, kalau yang ini mau dilihat belakangnya. Oke ya. Nah, ini yang split biji. Split Ini dari biji. Dari biji. Cuma saya kalau yang ini saya hibridkan sama Dark Mama. Jadi Blue Papil saya hibrid Dark Mama, ini hasilnya. Oh, berarti dia udah hybrid. Udah hybrid yang ini. Di bijinya disilangkan dengan si Dark Mama. Dark Mama Iya. punya nggak? Dark Mamanya induknya nggak ditaruh di sini, cuma salah satunya ini sih. Ini Dark Mama.
Maaf bang, taruh dulu, mahal. Nanti saya pusing. Ini Dark Mama ori. Kita mau, aku khususnya ya, aku mau belajar karakter dari Dark Mama karena aku kayaknya baru pegang Dark Mama ini sekali ini. Jadi karakter dia itu letaknya di mana untuk Dark Mama ini? Kita ngomong ori kan? Iya. Di mana dia letak karakternya? Letak Dark Mama di uratnya dia nggak terlalu menonjol kayak Papil. Ya. Dan dia lebih kecil, terus seratnya nggak terlalu kelihatan. Dan kalau udah dewasa di sini merah, terus daun barunya lebih benar-benar hitam. Oh lebih hitam. Lebih hitam pas daun baru keluar. Oke, ini Dark Mama. Dark Mama. Nah ini silangan dari ini dengan indukannya ini. Iya. Hasilnya ini. Nah Dark Mama ini kalau aku boleh ini ya, yang aku lihat secara mata kepala aku di sini ya. Jadi si uratnya ini terkalahkan oleh otot. Iya. Ya dia ngejimnya lebih kenceng. Iya. Iya kan. Nah untuk warnanya mungkin dia habis tanning ya di pantai Bali. Jadi dia dark gitu. Dia pakai lotion yang untuk tanning gitu. Iya. Siapa yang suka Metallica silakan karena dia adalah metalik. Tambah A belakangnya. Ini berapa? Ini sih sekitar 10 juta ya jual, Mbak. 10 juta. Aku hanya bisa memimpikanmu sayang. Siapa tahu nanti ada yang, kalau yang itu yang nggak pegang? Yang ini saya jual di 4 jutaan. Ini 4 juta. Ini produksi sih masih terbatas sih. Kurang lebih sekitar ada 50 pohon. Ada 50 pohon, tapi udah siap jual. Udah siap jual. Jadi untuk 50 orang pertama yang membeli 50 pertama, orang pertamanya akan saya hadiahkan pot. Potnya ini. Oke? Terima kasih. Udah, silakan letakkan kembali, Iya. kan masih muda ya. Tapi udah ini banget, udah ngilang, udah punya koleksian yang nggak semua orang punya. Itu memang terinspirasi dari dari mamangnya Pak Haji Uli atau dari bapaknya Pak Arif atau dari Mang Jana atau karena sesuatu. Karena sesuatu sih, Mbak. Terinspirasinya, iya. Aku tahu. Pasti karena cuan. Karena cuannya memang menjanjikan banget untuk tanaman hias ini ya. Nah, kalau untuk target marketnya AA sendiri itu lebih ke lokal atau lebih ke internationally? Sebenarnya dua-duanya kita jadi target kita juga sih. Cuma memang jadi memang ada greenhouse yang memang khususnya di open untuk lokal, ada yang khusus di open untuk lokal. Jadi kita ada 2 segmen lokal sama segmen internasional. Perbedaan dari segmen lokal sama internasional itu apa? Biasanya untuk internasional itu ukuran kita yang harus seragam biasanya. Oh, ukuran gitu. Seragam. Kalau di kita lokal ukuran nggak terlalu dipermasalahkan. Dia mau ukurannya sama atau enggak, yang penting bagus angkut. Tapi kalau keluar biasanya ukuran yang seragam. Oh, mereka harus seragam ukurannya ya. Jadi kalau XL XL semua, SS semua. Mungkin salah satu kenapa kalau yang aku lihat dari Pak Haji Uli dan dari bapaknya Eeng, mereka itu tidak menjual langsung jadi kecil keluar. Tapi memang harus ada standarnya sendiri. Dan si karakternya itu lebih keluar kan. Oke, terus dapat koleksian ini dari awal yang tadi itu ya. Jadi bisa barter. Iya, bisa barter sama teman gitu kan. Dan ilmunya gimana sih supaya jadi terkenal gitu? Maksud aku terkenal dalam dunia perbisnisan si jual beli tanaman ini. Sebenarnya nggak ada ilmu khusus sih, yang penting kalau saya sendiri jalanin ngalir aja. Cuma yang penting kita jujur sama amanah aja gitu aja. Jadi menjual apa yang memang jenisnya itu, ya kita jual dengan itu, jangan mengganti-ganti ID gitu. Iya, betul. Nah, gini, karena kan aku juga baru belajar untuk mengurus tanaman dan akhirnya untuk melepas dia untuk diadopsi. Iya kan? Tapi untuk mencari untuk harga-harga yang segini ini mungkin agak susah ya. Kalau menurut aku agak susah. Karena kan segmennya masih lokal. Aku tidak membedakan lokal sama internasional ya. Cuman kalau internasional itu kan memang secara mungkin dolarnya kan mereka mata uangnya lebih besar, lebih apa segala macam. Nah, untuk mendapatkan pembeli buyer yang paham gitu loh, memang kalau misalnya memang tanamannya ini memang sesuai harganya gitu loh. Ada nggak sih tips and trick? Sebenarnya kalau buat triknya satu aja sih ya. Kalau untuk keluar gitu,
biasanya kalau konsumen luar itu dia nanya itu lebih detail dibandingin konsumen lokal di kita. Dia benar-benar nanya perbedaan perawatan tuh, mungkin kalau nanya perawatan mungkin hampir sama, cuma kendalanya mereka tanya media yang ada di sana sama di kita berbeda. Nah itu dia. Terus kemudian lebih ke kita terima konsultasi dari si calon pembeli nih. Dari awal kita nerima, misalkan terima pesan atau order dari sana tuh, dari awal apa yang mesti dipersiapkan ketika tanaman mau datang atau tanaman dalam perjalanan, mereka udah mesti siap-siap. Jadi kita benar-benar step apa yang harus kita bicarakan ke sana. Jadi jangan sampai pas tanaman nyampe sana baru mulai treatment tuh salah banget. Iya, salah banget. Jadi memang itu sebenarnya memang harus dilakukan oleh, itu kita bisa bilang smart buyer. Iya kan? Jadi pada saat Anda membeli atau kamu membeli atau situ membeli, sini membeli, jadi smart lah gitu loh. Jadi sebelum Anda membeli mengeluarkan uang yang cukup besar gitu ya. Walaupun uang kecil juga belajarlah dulu tentang maunya tanaman ini sepertinya apa. Iya, seperti itu. Karena kita itu kan mengadopsi. Ya, saya misalnya, mana tadi yang mahal? Ini yang mahal. Iya. Nanti kelar ini aku mau beli ya. Nah, ini kan artinya aku mau adopsi. Iya kan? Dia udah sebelum aku adopsi, dia sudah memiliki orang tua sendiri. Nah, dia selama dengan orang tuanya itu biasanya dia mau diapain sih? Ya kan? Nah, jadi kita belajar dulu sama si orang tuanya. Biasanya gimana sih? Nanti kasih tahu kan, oh ini metannya begana, begini. Nah, aku kan kebetulan tinggalnya kan di Los Angeles ya. Aku tuh terbang tuh udah berapa hari loh baru nyangkut di Ciapus. Nah, terus jadi kalau aku di mungkin ya aku nggak tahu ya kalau di luar negeri itu apakah si metan ini memang ada atau tidak. Nah, berarti AA juga harus tahu dong pengganti metan yang tidak ada di dunia luar itu. Iya, paling biasanya saya tanya tuh ke mereka. Ada di sana apa? Media di sana tersedia apa aja? Terus dia ceritain, misalnya adanya media ini, saya juga terus pelajarin nih karakter yang cocok buat di sana, buat tanaman ini apa. Misalkan di sana mungkin perlit atau kokopit mungkin banyak di sana. Terus kayak hidroja apa segala macam. Jadi saya kasih masukan nih untuk mereka. Pas masuk itu setelah di treatment dia media yang memang cocok untuk karakter jenis-jenis tanamannya gitu. Oh, jadi memang apa ya, kalau misalnya orang luar beli atau misalnya nggak usah orang luar lah ya, yang lokal juga kadang-kadang kan kadang-kadang gini yang kita punya di Bogor ini belum tentu teman-teman kita yang teman lokal tapi di daerah lain punya kayak humus bambu tuh ternyata juga nggak gampang nyarinya. Karena humus bambu ini yang aku tahu katanya bagus humus tali bambu tali. Iya. Karena bambu-bambu yang lain itu mengandung lebih banyak bakteri apalah itu kan. Nah, jadi ya harus itu ya, harus memang bener belajar dulu gitu sebelum kita beli tanaman agar tidak terjadi kerusakan pada tanaman. Gitu. Oke. Mari, maaf ya, aku banyak banget ngomongnya ya. Nah, ini masih Forgetti. Ini Forgetti hybrid. Forgetti hybrid sama Silver Blast. Sama Silver Blast. Ini silangan sendiri nggak sih? Silangan sendiri. AEN atau Bapak? Saya sendiri. Tos dulu dong. Mabro. Pokoknya kalau penyilang semuanya gue bilang Mabro. Ini harganya berapa? Ini sekitar 2 juta. Soalnya bentar lagi siap jadi induk. Bisa dibilang siap jadi induk dari mana sih? Ini udah hampir ukuran meternya. Ini salah satu, kebetulan karena keseringan di biji jadi rusak, daunnya rontok. Cuma ini ukuran meter, daun udah seukuran ini. Ini dia mah ini sama. Dia induknya dari Forgetti ori yang ini, terus di hybrid sama Forgetti yang hybrid. Oh, ini Forgetti ori ya? Iya. Ini udah rusak. Ini rusak karena kebanyakan di hybrid. Ini baru ganti media, cuma setelah ganti media dia malah keluar lagi. Oh, tadinya pakai media apa? Medianya sih sama, cuma mungkin kita mesti ada ini ya, treatment unsur haranya ini udah ibaratnya udah asam apa belum. Kita jadi mesti rutin ngegantinya, misalkan per 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali gitu. Terus sekarang diganti pakai dengan yang sama tapi yang baru. Yang baru gitu. Ngerti nggak maksud aku pakai yang sama tapi yang baru? Jadi jenis media sama. Nah itu, aku kan ngomongnya agak beribet ya, karena kan biasa tinggal di LA kan selalu speak English. Jadi kalau aku speak bahasa tuh agak pusing kalau aku sebenarnya. Mana apa imut?
Ini dari Clary hasil perbanyakan yang variegato, cuma nggak variegato. Tapi kok bentuknya ini sih agak tembem? Dia kemarin agak sakit sih, jadi daunnya rontok gitu. Oh jadi benar di sini memang dokter. Nah, ini aku suka. Aku tebak. Boleh, silakan. Coba tebak. Sok tahu karena tadi gue udah nanya sebenarnya. Ini adalah diem. Bentar lupa. Regale Greg Hambali. Iya, betul. Si karakternya ini dia memang dark. Karakternya sih sebenarnya ini ada perbedaan karakter dibanding yang lain. Kalau yang lain warnanya nggak terlalu dark kayak gini, sama uratnya nggak terlalu mencolok kayak gini. Nah itu makanya tadi aku bilang apakah ini selalu dark? Karena ini dark banget. Iya. Dan dia lancip banget ya. Maksudnya Iya. gimana ya? Gimana sih ngomongnya? Kalau aku lihat, kalau yang ini ya, yang Iya. ini nih ya, ada sedikit prodaktil, Mirip-mirip kayak bentuk produktil. ada sedikit clarinervium bentuk ya. Tapi ininya memang Regal punya uratnya. apa sih namanya itu stabilo gitu loh. Oh ini ya. Terang kan? Heeh. Terus dia ini banget kontras dengan ininya yang gelap, terus ininya stabilo tuh. Ini jual. Kalau ini masih buat koleksi. Oh, aku baru mau ngomong jangan dijual dulu, tunggu aku punya duit baru boleh jual gitu. Jadi belum dijual ya, Belum karena dijual. memang dia aneh ya, karena dia cakep. Pasti mau diindukin lagi. Ini masih forgeti ya. Oke. Mana tadi yang bilang itu indukan apa tadi yang di pojok? Oh regal ya. Bentar dulu sebelum kita ke regal. Ini ringan banget. Iya ini. Sumpah ini ringan banget. Media humus bambu memang Semua ringan. ya? Dia dicampur andam sih sedikit. Ini parah ringannya. Tapi si humus bambu ini memang untuk menyuburkan ya? Kalau dibilang subur sih mungkin normal ya semuanya juga. Cuma dia tingkat porosnya itu bagus banget buat akar. Jadi akar tuh pertumbuhannya lebih cepet. Oh oke. Jadi kalau untuk yang nggak punya humus bambu bisa diganti apa? Untuk Indonesia ya? Untuk Indonesia sih kalau ini lebih ke andam sih saya saranin ya. Andam juga nggak punya Oh, gimana? andam nggak punya. Sebenarnya dia pakai kayak jolit campur hidrogel atau pakai perlit juga bisa sih. Oke. Nah untuk itu aku nggak ngerti. Nanti mungkin ada di online shop. Gitu. Ini berapa? Kalau ini sekitar 1 juta pak. Kok murah sih? Ini hibridan Forgetti, cuma dia nggak keluar Forgettinya, cuma karakternya ada merah yang uniknya sih. Iya nih. Garis ini juga nih. Ini karena kita udah malam ya. Ini aku ngeliat nih. Seret merah. Garis lurusnya sama si kancingnya agak merah. Tapi memang beda ya sama silangan Pak siapa? Pak Arif ya, yang tadi tiba-tiba ada kancing kayak kancing yang gede gitu loh. Iya. Mana tadi indukannya? Regale. Ini waktu kecilnya dari Pak Greg sih, cuma ini kebentuk 2 karakter berbeda. Antara Antara ini dengan masih- ini. Iya, ini sama-sama Regale antara Greg Pak Hambali. Iya. Cuma ini saya lagi coba silangin sama Silver Blast supaya warnanya lebih keluar. Berarti kalau nanti ini terjadi silangan ini berhasil, ini akan menjadi Regale Greg Hambali X Silver Blush. Iya. Jadi untuk karakternya si mamanya siapa? Mamanya ini Regale. Regale. Bapaknya si Silver Blush. Silver Blush. Iya. Berarti dia ngambil karakternya ke sini ya? Iya, jadi saya ngambil karakter Regalinya. warna uratnya dari Silver Blast biar lebih terang. Oke, kalau kita ngomong penyilangan, kan penyilangan itu tergantung dari ibu. Iya. Dia akan lebih kuat di karakter ibu kan daripada karakter bapak. Iya. Nah, kalau karakter ibu itu biasanya keluarnya lebih ke daun, ke warna, ke corak atau kemana? Kalau yang ibu Kalau ibu rata-rata lebih di daun. lebih di daun. Lebih di daun hampir dominan banget. Cuma kalau warna biasanya lebih ke Bapak. si bapak jantannya itu. Daun itu maksud aku coraknya juga ngambil dari ibunya. Lebih ngikut ke ibunya. Coraknya cuma nanti suka keluar karakter-karakter yang berbeda. Nggak semuanya sih ya. Kayak misalnya ini, soalnya saya pernah lihat postingan di orang luar negeri, Regal Hybrid Super Blast warnanya jauh lebih terang dari Regal aslinya.
Oh, sudah pernah ada yang menyilangkan Sudah di pernah luar. ada, cuma memang nggak banyak sih waktu itu saya di grup Antorium. Terus kebetulan saya punya ini, ya udah saya coba ikutin, pengen tahu bisa sama apa enggak gitu nantinya. Oke. Keren. Kalau ini apa, A? Ini Velvet Imora. Kalau dulu bilangnya profil ini ya, Velvet hybrid. Ini Velvet Moira. Antorium Velvet Moira. Antorium Velvet Moira. Ini dia, aku punya kecilnya. Itu juga boleh dikasih. Untuk ngegedein segede gini kapan sih gedenya? Aku punya ukuran ini. Ukuran ini. Enggak ada yang gedean lagi. Segede mana ya? Segede gini. Nah, untuk ukuran si Velvet Moira pertumbuhannya, untuk yang sebesar, aku nggak ngomong yang ini ya, ini. Untuk yang sebesar ini, dia bisa menjadi sebesar ini, itu berapa lama? Dulu saya pelihara dari ukuran itu besar sedikit, lebih besar sedikit dari ukuran ini. Sampai sekarang ini udah 3 tahun. 3 tahun? Ini udah 3 kali saya bijiin. Berarti untuk Velvet Moira ini termasuk lamban pertumbuhannya. Kalau dari segi bisnis, kita ngomong segi bisnis ya. Kita ngomong segi bisnis, ini termasuk pertumbuhan lama. Sehingga harga jualnya juga pasti mahal. Nah, kalau untuk ukuran yang tadi aku pegang, itu biasanya di angka berapa? Sekitar 2 atau 2,5 juta sih. Oh my god. Aku sangat berterima kasih ya, aku sudah mendapatkan Velvet Moira, harganya ternyata mahal. Dan kalau dia udah sebesar ini, harganya nggak dijual, tapi range harganya kira-kira orang di luar jual dengan harga segini di angka berapa? Terakhir saya pernah nanya ke orang pernah sempet posting di 20 juta. 20 juta. Nah, aku pengen nanya sama AA. AA kan punya orang tua dan keluarga-keluarga yang memang udah pemain senior. Ya, ini aku dalam rangka belajar ya, aku pribadi dalam rangka belajar. Karena kan aku kalau untuk beli yang terlalu besar aku nggak mampu. Ya kan, jadi aku beli yang semuanya kecil lah ya, yang masih sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau untuk segi bisnis, ini kan aku juga pengen nyari uang juga dong, pengen bantu-bantu suamiku yang pegang kamera mulu, kasihan dia, ya kan. Nanti kalau aku punya banyak duit, aku mau hire kameramen, dia kasihan, dia biar syuting di kantornya aja. Nah, jadi kalau untuk aku yang punya masih kecil seperti itu, berarti kan aku membutuhkan 3 tahun lagi untuk membesarkan dia. Iya kan. Nah, untuk secara ekonomisnya, kira-kira 3 tahun lagi itu bisa diprediksi nggak sih harga dia makin meroket kah, makin turun kah, atau gimana? Kemungkinan sih ada beberapa yang bakal naik, ada beberapa yang bakal turun. Kalau untuk jenis ini saya rasa stabil. Karena untuk karakter yang hitam terus hijau pekat itu lebih pertumbuhan lama. Jadi aku gini, ini aku discuss ya. Jadi kalau misalnya kayak aku gini, aku berani mengeluarkan uang untuk membeli si Velvet Moira atau ID yang menurut aku secara karakter bagus segala macam. Mungkin untuk sekarang aku harus berpuasa dulu untuk aku beli tanaman-tanaman itu. Iya kan, tapi kedepannya kalau misalnya memang kita sudah sering bermain tanaman gitu ya, apalagi kan aku emang tiap hari udah ke Ciapus gitu ya, ngelihat tanaman-tanaman itu, aku jadi kenal sih memang karakternya. Oh, daunnya gelap. Oh, daunnya beda. Oh, begini. Akhirnya aku memberanikan untuk mengumpulkan uang hasil belanja. Jadi suamiku tuh cuma aku kasih nasi sama garam. Iya kan? Terus aku bilang, jangan ngeluh deh lo. Nanti berapa tahun lagi kita kaya, udah tenang aja gitu. Jadi untuk secara ekonomis buat aku, ibu-ibu rumah tangga gini, itu bisa membantu untuk pemasukan rumah tangga. Mungkin tidak dalam waktu langsung 1 hari langsung kaya ya. Tapi memang butuh proses. Karena juga akan proses kan, nggak langsung tiba-tiba jual tanaman langsung keong reong, enggak kan? Nah gitu, jadi apa ya, untuk si tanaman-tanaman ini sebenarnya sangat bisa menjadi lahan bisnis. Apalagi kalau misalnya kita ngomong tentang antorium ini, karena gini, antorium ini bukan endemik Indonesia, betul, dan dia lebih ke Ekuador. Ya, dia lebih banyak di Ekuador. Mungkin di Ekuador sana orang tinggal ke hutan nyabut. Iya kan? Nah, tadi kita sempat ngobrol. Kalau Ekuador itu sama Indonesia untuk segi pasar yang lebih banyak dicari orang adalah masing-masing beda. Iya kan? Kekuatan Ekuador apa? Untuk mencari yang original sih. Yang original. Indonesia yang dicari orang apanya? Lebih ke hybrid. Karena orang Indonesia kreatif sih kalau menurut aku ya.
Kreatif. Walaupun tanaman ini bukan endemiknya dari kita, tapi orang Indonesia ini sangat-sangat kreatif. Mereka menyilangkan. Mungkin karena di Ekuador itu faktor yang ngapain gue jual hybrid, orang gue tinggal ambil. Orang ini memang aslinya dari Ekuador gitu kan. Jadi akhirnya kalau yang mau cari ori, memang tempatnya adalah di Ekuador. Tapi kalau untuk hybrid, mungkin tempatnya adalah Ciapus. Iya. Benar? Benar. Benar kan? Nah jadi memang teman-teman juga pasti tahu ya. Mungkin teman-teman juga mikirnya aku YouTube khusus anthurium. Enggak, aku nggak khusus anthurium. Tapi memang kebetulan di Ciapus ini dengan iklim udaranya mungkin cocok sama si anthurium sehingga memang dari kalau cerita tadi dengan Aeng ternyata dari kakek ya. Dari kakek itu sudah main tanaman dan ternyata si anthurium ini memang hidup subur, makmur, kaya raya di Ciapus. Iya kan? Betul. Si karakter-karakternya ini keluar. Nah, kalau untuk kita bicara metan. Gue udah kayak tukang obat ngomong mulu sampai ngos-ngosan sendiri. Nah, untuk si kita mengeluarkan karakter warna dari si kuping gajah. Ini rata-rata yang aku lihat di sini semuanya dark loh. Iya. Mayoritas dark. Jadi sepertinya dia tidak menjual green. Yang dia jual semuanya dark. Karena aku hampir semuanya tanaman dari Aeng ini dark. Apakah ada formula khusus untuk mengeluarkan warna darknya? Untuk warna dark sih kita nggak ada formula khusus. Cuma mungkin lebih main di sinar matahari aja sih. Oke. Sinar mataharinya itu harusnya seperti pagi. apa? Yang lebih bagus itu pagi. Pagi. Matahari sinar pagi. Ini atasnya apa? Paranet. Ada UV? UV lapis paranet. UV di luar, paranet di dalam. Paranetnya yang di luar. Paranetnya yang di luar. Alasannya kenapa paranet yang di luar? Paranet yang di luar biar bisa nyaring sinar yang masuk. Saya pakai ini paranet yang 60%. Nggak dilapis. Nggak dilapis. Jadi atasnya paranet kemudian UV. Jadi sinar yang masuk itu benar-benar udah kesaring dulu nih sama paranet berapa persennya gitu yang kita masukin gitu. Oh oke. Jadi memang harus ada strategi untuk si apa namanya? Aku bilangnya apa ya namanya? Penutup atau apa? Penyaring. Penyaringnya dia. Penyaring untuk sinar matahari masuk untuk menaungi mereka agar warnanya hijau atau lebih gelap, lebih main di matahari. Iya. Iya. Ini berarti kalau kita ngomong UV artinya nggak ada hujan masuk. Nggak ada. Nggak ada hujan masuk. Berarti penyiraman. Penyiramannya ini rata-rata tanaman di sini siramnya berapa seminggu berapa kali? Kalau di sini seminggu bisa 2 atau 3 kali dalam seminggu. Gimana kondisinya sih? Faktor kelembapan ya. Kelembaban. Kalau pas lagi musim hujan biasanya paling 2 minggu sekali. Dalam seminggu itu cuma 2 kali gitu. Oke. Nah, yang aku pegang ini apa? Ini Dasleri. Oh beda? Iya ini Dasleri. Cuman memang kebanyakan banyak karakter juga ya. Kalau ini yang benar-benar gelapnya banget. Ini kebetulan saya nemu di bawah rak, jadi buset, naikin ke atas. Hebat loh, tiba-tiba mobil nemu sesuatu yang canggih. Tapi kalau untuk Dasleri ini kan juga udah banyak banget di pasaran. Iya. Nah kalau kita mau kenal karakternya, khasnya dari Dasleri itu dari mana? Dari pipi tembem yang pasti. Iya. Terus ini memang ada titik merah atau? Memang ada titik merah. Yang original memang ada titik merah. Ini lebih ke orinya sih yang ini. Jadi kalau ngomong ori, dia ada titik merah. Karena ini semua daun stabil. Ada titik merahnya dan ini benar-benar gelap. Dark banget. Ini dijual nggak? Itu dijual. Harganya? Itu kena 4 juta paling. Wow. So ini memang wajar. Beda sih. Wajar. Jadi memang tergantung dengan karakter ya. Nah, ngomong-ngomong masalah gelap, ada lagi yang lebih gelap. Tenang, jangan takut. Bisa kita bandingkan kegelapannya. Yang sebelah kiri lebih gelap. Iya kan? Iya. Ini apa? Dulu sih Lost ID ya, cuma sekarang dibilangnya HUX Fortilite. Jadi sebelumnya ini memang sebelum ini lebih duluan keluar sih. Maaf ya, HUX Fortilite. Iya. Ini yang pertama keluar. Dulu tuh belum ada nama, pokoknya kuping gajah hitam aja dulu bilangnya. Karakter HU-nya masih bisa terbaca. Kalau dari secara mata kasat ya, kasat mata ini masih terlihat karakter HU-nya. Cuman daunnya tidak sekeras HU. Iya, betul. Ya. Berarti dia ngambil si Fortilite-nya. Iya. Gelapnya? Fortilite. Gelapnya memang dari HU gelap. Yang HU gelap, Fortilite gak terlalu gelap. Karena kan HU juga sebenarnya ada yang gelap, ada yang
ada yang pecah. Berarti ini juga indukannya memang yang gelap ya? Iya. Kenapa tanaman itu yang gelap mahal sih? Harganya lebih tinggi daripada yang terang? Kalau tanaman yang rata-rata yang daunnya gelap itu dia pertumbuhan lebih lambat. Oh, baru tahu aku. Karena ibaratnya klorofilnya dia sedikit banget kan dibanding yang hijau. Oh, Jadi jadi jatuhnya dia ini sama seperti varigata. Iya, mirip-mirip seperti itu. Klorofilnya itu lebih sedikit lah. lebih sedih. Oke, aku baru tahu. Itu kenapa harga yang gelap itu mahal. Ternyata secara pertumbuhan dia lamban karena memang si klorofilnya itu sedikit. Nah, ini berapa? Nggak dijual. Ini nggak dijual. Dijual. Memang sudah terlihat dari karakternya. Dia sangat mewah. Oke. Nah, kalau yang untuk ini silver blast ya? Iya, itu silver blast. Ini ori atau silangan? Ini ori. Kalau ini ori. Ori. Ini jual berapa? Ini sih jual di 400 nih, Pak. Murah banget, 400.000. Ini jaminan ori. Tuh. Jangan bimbang dan jangan ragu. Oke. Nah, kita udah kali ya untuk kuping gajah ya. Untuk kuping gajahan sudah. Nah, di sini juga ada Adansonii Japan Lab. Nah, ini ada yang imut-imut tapi half moon dan sangat mewah. Harganya berapa? Ini sekarang, kalau harga sekarang ya. Harga sekarang bikin kita pingsan, Iya, ya kan? Bikin kita penjual itu deg-degser. Oh ya sekarang sih ini ada di kisaran harga 10 juta sih. Kayak gini. Dengan daun segini. Kayak gini 10 juta. Untuk daun kecil, berapa tapi bulan untuk sih daun gede sih beda. Udah berapa bulan sih dia jatuh? Kurang lebih sekitar 2 bulan ini ya. 2 bulan ini, 2 bulan, jatuhnya 3 jauh bulan banget ini. ya. Iya. Kalau aku ya, ini kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Untuk pilihan. Nah, A pegang A. Yang ini berapa yang A pegang? Kalau ini masih sekitar di 18 sih untuk ukuran ini. Ini 18 juta untuk ukuran besar. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing untuk pemilihannya ya. Mau yang kecil, tapi kalau menurut aku ini lebih mewah. Iya. Dia half moon dan stabil di semua daun. Nah, untuk pertumbuhan si Adansonii ini kan kalau kita ngomong varigata. Iya. Kalau nggak varigata kan dia termasuk yang cepat pertumbuhannya. Iya. Kalau untuk varigata dia lamban. Varigata lamban, lebih lamban. Lamban, makanya mahal ya. Ini dibilang Japan Lab itu memang karena dari sana ya? Iya. Ah, ini si Florida ya? Bukan. Itu Florida Gosling. Kalau ngeliat dari induknya ini belum lama juga sih beli dari teman. Kalau ngeliat di induknya dia ini apa daun bawahnya itu yang mirip Florida Ghost tuh sangat lupa deh. Bukan. Satu lagi. Yang bukan Glad Hand. Tadi yang kamu bilang itu loh. Scorpivenum. Bukan. Scorpivenum. Iya, yang itu. Yang berbulu itu. Cuma ini pucukan atasnya. Squamiferum. Ini bisa dibilang varigata nggak sih? Varigata, bilang varigata. Varigata kan? Berapa ini? Nggak dijual baru ngangkat ini belum, ya? baru kan? Ini unik, beda. Ini kalau varigatanya yang hijaunya apa yang ininya sih? Yang ininya. Squamiferum kan ini kayak gini. Oh, yang varigatanya yang ini ya? Iya. Kok aku ngeliatnya lebih kayak Gosmin ya? Mirip. Kalau awalnya saya pikir juga ini kan Florida Gosmin yang varigata. Cuma kalau ngelihat pas nempel di daun pancingnya itu Squamiferum. Oh, Jadi Squamiferum. saya beli fresh cutting kemarin tuh. Oh, fresh 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Oke, mau diperbanyak pasti. Kalau ini si Domesticum. Ini berapa? Ini sekarang sekitar 4 jutaan. 4 juta. Ukuran ini. Kalau untuk kita menjaga si si varigatanya ini untuk tetap dia stabil, dia nggak balik lagi ke hijau, ada nggak sih? Memang ada atau ya udah memang itu udah kemauannya dia gitu? Ada sih, biasanya dari tingkat kesuburan sih ya. Jangan sampai kita kasih subur banget. Kalau subur banget dia bisa gampang banget balik hijau. Balik normal. Ibaratnya kan varigata tuh tanaman yang sakit nih. Iya. Genetika yang sakit. Jadi saat kita kasih subur, lambat laun dia mencoba sembuh nih dari sakitnya ini.
Jadi dia bisa balik hijau lagi, normal lagi gitu. Jadi lebih baik kalau variegata kita apain? Variegata kita kasih medianya yang standar aja lah tingkat kesuburannya, jangan Apa terlalu itu? banyak pupuk aja gitu. Apa biasanya yang digunakan untuk variegata? Variegata sih sebenarnya bagusnya di media-media yang poros. Kalau misalnya di sini kan kalau pakai hidroton sih ini banget nih. Kalau buat koleksi supaya lebih bagus sih lebih baik pakai hidroton. Dia poros terus nggak terlalu subur juga gitu kan. Yang penting dia mencukupi untuk dia tumbuh. Mahal hidroton itu ya? Hidroton murah sih, cuma kalau untuk sekebun ini saya agak keteter Oh iya benar. Gitu, paling beberapa yang saya suka ini kan. Tapi nanti kalau misalnya AA pakai hidroton buat sekebun, terus nanti kalau jualnya mahal pada teriak-teriak ya. Iya gitu. Mahal apa? Ya karena itu kalau mau bagus sebenarnya sih ya dukung petani-petani itu, mereka biar mampu untuk beli si media-media yang mahal itu. Jadi jangan teriak-teriak kalau misalnya memang harganya mahal gitu ya, karena memang secara perawatan kan memang mereka butuh sesuatu yang khusus gitu kan. Nah coba tanam sendiri dari biji, sukses nggak tuh naniin gitu loh. Saya maaf ya kadang-kadang ngomongnya suka judes ya, tapi memang saya judes aslinya gitu. Nah ini monster yang albo sih, yang yang apa, Bolsiniana. ngeri ya. Ngeri banget ini sedap, cantik tapi ya gitu resikonya tuh besar banget. Kalau misalnya tanaman kayak gini yang albu kayak gini ini kan dia udah apa ya, udah maksudnya tingkatnya itu udah kekhawatiran kita tuh tinggi banget karena dia akan kebakar. Nah kalau misalnya dia kebakar itu akan menurunkan harga dirinya nggak? Nurunin harga kalau kebakar. Iya. Jadi kalau aku sih mendingan aku potong daripada dia nurunin harga, gue potongnya set gitu kan. Tapi kalau biasanya kalau yang udah angus dipotong atau ya udah diam aja. Biasanya kita potong sih ya buat bahan pembibitan lagi. Jadi misalkan yang seperti ini nih, kayak kemarin kan ini atasnya ke sini nih. Ini atasnya ke sini. Atasnya mana? Atasnya ini. Iya. Ini ke sini. Ini atasnya, ini bawahnya. Oke. Ini karena yaudah gosong, yaudah deh ke bawah. Saya cutting aja deh buat jadi induk lagi. Biar nanti keluar tunas-tunas baru, anak-anak yang baru gitu. Oke. Kalau ini berarti cuttingannya cuttingan standar ya. Dia harus yang di antara si ruas itu ya standar. Berarti kalau teman-teman udah tahu lah kalau untuk cara pengcuttingannya itu harus di mana motongnya. Oke, terus ada Florida Beauty. Florida Beauty ini dijual nggak? Kalau nggak dijual nggak aku angkat. Kalau yang ini belum, kalau yang dijual kita ada sih. Ada. Jadi ini memang kayak ini kan memang balikan dari hijau nih. Balikan dari hijau? Balikan dari maksudnya? Hijau. Jadi kayak gini nih. Dia induknya varigata, kemudian hijau. Terus saya rawat lagi, nyampe keluar lagi kayak gini. Gimana dong rawatnya? Aku punya kayak gini, dia hijau. Dibikin agak tandus aja pas media hijaunya pas awal kita cutting tuh. Apa media tandus itu? Media tandus biasanya saya pakai media yang udah asem. Berarti yang bekas-bekas? Bekas-bekas pakai lagi. Cuma mati itu? Enggak, cuma kita udah misalnya udah cuci dulu nih sama apa? Medianya kita pakai Puradan atau apa? Apa sih namanya? Kayak buat apa namanya, lupa mbak. Apa namanya? Dia lebih tahu tuh. My husband. Antrakol. Kayak antrakol kayak gitu. Cuma media-media bekas yang udah dicuci biar nggak ada bibit penyakit gitu loh. Oke. Jadi ternyata memang si metan-metan bekas yang sudah asemnya udah tinggi ternyata masih bisa digunakan masih ya? Bisa. Dia bagus buat ngebalikin padigataan lagi. Kayak ini tuh benar-benar dari kayak ini kan dari hijau, benar-benar hijau balik lagi, dia kuning kemudian balik lagi padigata gitu. Oke. Aku salut sama orang-orang Ciapus ya, mereka nggak pelit sama ilmu. Kasarnya kalau orang pelit sama ilmu ya ngapain gue kasih tahu, besok-besok lo kagak belanja lagi sama gue. Mending gue diem-diem aja, nanti baik banget. Ngomong-ngomong tadi ada tanaman yang di depan itu yang katanya saya nggak sengaja pas ngeliat di rak bawah, ini kok aneh ya? Kan mata aku kan udah mulai itu ya. Udah mulai juling gitu ya. Tuh, lihat aja kan gue. Hihihi. Apakah dia? Dia Magnificum Dressleri. Dia hasil cacahan dari Magnificum Dressleri. Magnificumnya di mana ya? Urat. Ini daun masih daun Magnificum sih. Dia masih baru daun keluar. Terus ini batangnya juga kotak sih. Beberapa yang udah jadi sih inian ya. Ini jual nggak sih ya? Itu belum sih kalau itu, cuma memang ini kayak ini nih Magnificum Dressleri.
Hah? Magnificum hybrid Dressleri. Tapi kenapa mirip sama si Forgetti ya? Beda sih dia ada di ini. Oh dia, oh iya, kira tadi nyatu. Oh. Ini dia. Iya. Kok ini gelap? Mungkin ini karena lebih gelap tadi naranya. Cuma memang kalau ini dia terah dari indukan yang golden. Kalau yang ini yang golden juga. Cuma mungkin nggak keluar, lebih balik ke normal sih. Tapi normalnya cantik banget malah. Gelap banget. Betul. Oke. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman kan ini masih banyak sebenarnya koleksi dari AEN ya. Karena ini udah jam 1 malam, jam 1 pagi, jadi kita udah nggak mungkin lagi melanjutkan ya, karena saya besok mau ada ulangan bahasa Belanda. Ya, jadi saya harus pulang karena saya harus belajar. Jadi kalau misalnya ada yang mau kepo sama jenis-jenis tanaman yang ada di AEN, bisa kepoin langsung IG-nya, nanti akan ada kita sematkan di kolom deskripsi ya. Jadi kalau untuk belanja di sini jangan takut. Pasti teman-teman udah tahu deh kalau AEN itu dia jual tanaman nggak eles-eles, nggak ala-ala gitu maksud aku. Jadi benar-benar diliatin ininya begini, dan menerima konsultasi. Jadi berbelanjalah di tempat yang tepat, nggak main sembarang sebut ID. Jangan tertipu dengan iming-iming harga murah, karena belum tentu harga murah itu ID-nya benar. Ya, karena kemarin saya melihat sesuatu, terus saya kepo. Saya tuh manusia kepo soalnya ya. Jadi saya tanya, saya udah punya soalnya si Dorayaki X Red Crystallinum. Oh iya. Ya, saya udah punya Dorayaki X Red Crystallinum. Jadi karena saya udah punya, jadi saya paham karakternya segala macam, karena saya juga sering diskusi dengan keluarganya beliau-beliau ini. Ini apa. Itu aku tanya, karena gini, harga si Dorayaki X Red Crystallinum ini lumayan. Iya. Nah, pada saat aku melihat sesuatu yang ada tayangannya, aku tanya, ada Dorayaki X Red Crystallinum? Ada. Dia bilang gitu, dia tunjukin itu kan. Ini contoh ya. Ini contoh, bukan beneran nih. Ini Dorayaki X Red Crystallinum. Secara kan gue udah punya ya. Kemana karakternya tuh? Berapa harganya? 500.000. Wow. Jadi kalau kita tidak paham, aku sorry ya teman-teman ya, mungkin ada teman-teman yang kalau misalnya aku ngomong, mungkin nih orang ngomongnya judes banget. Tapi aku lebih ke gini, mendingan aku ngomongnya agak sedikit pedas, tapi aku menyampaikan ilmu dan sesuatu yang sebenarnya. Ya, daripada aku ngomong-ngomong manis tapi aku mendusta. Iya kan? Jadi belajarlah dulu karakter dari tanaman yang ingin kita beli. Dorayaki itu seperti apa? Ya, MBR itu seperti apa? Haji Ulih itu seperti apa? Siapa lagi namanya? Sulamjana itu seperti apa? Terus ini seperti apa? Kalau karakter, kita ngomong karakter, kalau dia dari biji memang akan berbeda. Tapi pasti ada karakter yang akan kita kenali. Bener kan, A? Jadi kalau misalnya ada yang masih komen-komen, Ciapus harganya mahal banget. Ya wajar mahal. Orang dia indukannya dari sini, orang luar negeri aja beli di sini. Begitu bukan? Iya kan? Jadi maksudnya untuk ID no tipu-tipu gitu loh. Bisa dijamin. Dan apa namanya? Kalau apa ya, tadi kan kita sempat ngobrol untuk pasar lokal dan internasional. Orang internasional itu memang mereka lebih detail. Ini apa, karena mereka itu sifatnya memang mempelajari. Iya kan? Sebelum dia belanja pasti dia akan mempelajari. Sebelum dia membeli sesuatu, dia pasti akan mempelajari bentuk dari tanaman yang akan dia beli. Jadi kita nggak bisa eles-eles, nggak bisa tipu-tipu. Bener nggak? Nah, dan memang untuk Anthurium hybrid yang masih luar cari itu adalah Ciapus gitu. Jadi daripada kita mengeluarkan uang, let's say cuman beda berapa ratus ribu atau berapa juta, tapi ID salah ya, terus kita udah ngomong-ngomong nih dengan sombongnya kan. Kalau kayak saya kan sombong, gue punya loh ini si apa sama apa. Yang paling mahal apa sih sekarang kalau Anthurium ya? Anthurium sih yang mahal. Yang paling mahal kan orang kaya. Dia pot Sherman, Anthurium pot Sherman, Papillominum pot Sherman. Oke, misalnya aku bilang gini nih, tuh gue udah pameran nih kan, besok kan mau lebaran nih kita bentar lagi. Terus gue undang tuh temen-temen, datang ke rumah gue dong gitu, gue mau pameran nih. Tuh gue punya Anthurium Force Herman gitu kan. Ternyata bukan kan, gue malu. Iya kan, nggak taunya datang tuh temen-temen yang memang punya Force Herman beneran. Apaan lo, Force Herman dari mana? Orang karakternya beda kan, malu ya. Gitu. Gue mak kipu banget ya. Oke,
Jadi Aeng, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk ilmu-ilmu yang sudah Aeng berikan, ya. Terus aku juga kalau ada teman-teman dari Ciapus yang lihat tayangan ini, aku juga mohon supportnya untuk membukakan pintunya untuk aku datengin, ya, untuk aku kepoin gitu. Karena aku memang kurang banyak untuk mereview harga, tapi memang lebih kepada edukasi agar orang tidak salah membeli ID dengan iming-iming harga murah, gitu ya, ya. Jadi aku mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga dari Aeng, sekeluarga ya, yang penyilang-penyilang itu. Aku sangat berterima kasih sekali. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman keluarga LS. Mohon supportnya untuk tetap like, comment, share, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mbak, maaf Mbak, ini tak bisa gue ngobrol. Mbaknya stres. Mbaknya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Maaf ya Mbak ya, maaf Mbak.